Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 8, ayat 1, ayat 4 dan ayat 5. Di ayat 5 nanti kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan harapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Bila mencoba
bagi kita minggu ini diambil dari titah pertama sampai dengan yang keempat. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebus-Mu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman yang besar demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Semuanya ku tinggalkan karena Yesus Tuhanku, kan ku buang hasrat dunia yang ku pandang Tuhanku. Temanku menjauh dariku, sebab Yesus sertaku. Dia sobatku yang menyambut diriku. Dekat sudah ajalku, makin habis waktuku. Ku merasa bahagia masuk surga yang bangga. Nanti ku lihat di surga air kehidupanku. Aku akan masuk rumah maha suci dan kudus. Para malaikat menyambut aku yang letih lesu. Dipulihkannya hidupku saat tiba ajalku. Dekat sudah ajalku, makin habis waktuku. Ku merasa bahagia masuk surga yang bangga. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini diambil dari Lukas 10 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Kita baca secara responsoria. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang padanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berparinglah Yesus kepada murid-muridnya secara tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat,
tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ku heran oleh Kudus, ku sadar dosaku, adalah firman-Mu, Marilah kita bersama-sama mengaku iman percayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ama Huria.
Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom Mamanginang. Warta pelayanan Minggu 22 Oktober 2023. 1. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis, artinya Allah Tritunggal. Dengan topik minggu, Tuhan sumber keselamatan. Kedua, informasi pelayanan umum. 1. Kunjungan gerejawi. Pada hari Jumat sampai dengan Senin tanggal 27 sampai 30 Oktober 2023, Hubungan Seksi Lansia akan berangkat kunjungan gerejawi ke HKBP Parapat, Resort Parapat, Distrik 5 Sumatera Timur. Rombongan dipimpin oleh Pendeta Sabar M. Manulang SPD. Tuhan memberkati perjalanan umatnya. 2. Kebaktian Padang WI 25. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober 2023, WI 25 mengadakan ibadah Padang di Puncak Bogor yang dipimpin oleh Inang Bibelfrau Bertauli Hutauruk. 3. Pertanyaan Seksi Perempuan. Pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 17 WIB akan diadakan pertanyaan Seksi Perempuan bertempat di gereja.
Melalui warta ini diundang kehadiran semua punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hanna, dan semua perempuan dari setiap week untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas adalah perempuan dari week 27, KOR, punguan Ina Kamis, dan yang menyediakan konsumsi dari week 25, 26, dan 27. 4. Pertanyaan seksi AMA. Pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertanyaan seksi AMA HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua punguan AMA Huria, AMA Cantata Gloria, AMA Sola Gracia, dan semua AMA dari setiap week untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas pada saat itu, liturgis dari Amawi 13, doa syafaat dari Amawi 14, dan yang mengumpulkan persembahan dari Amawi 15. Persembahan pujian dari KOR Parhalado Ama, vokal grup trio Amawi 7, dan yang menyediakan konsumsi dari WI 7, 17, dan 31. 5. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 22 Oktober 2023 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota. Keluarga A. Bapak Irfan Maldini Lumban Gaul dan Ibu Teresia Monalisa Huta Barat yang datang dari HKBP Teladan Gabion, Resort Belawan 1, Distrik 31 Medan Utara, bertempat tinggal di Gang Kosambi 1 RT RW 005 003 Kelurahan Kedaung Wetan, WI 7, NRJ 231641. B. Bapak Kristi Putra Silaban dan Ibu Jijin Oktaviana Sembiring yang datang dari HKBP Utasoid, Resort Utasoid, Distrik 3 Humbang, bertempat tinggal di Jalan Marsekal Surya Dharma, Kampung Rawarotan, RT 02 RW 02, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, WI 7, NRJ 231642. 6. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan A. Seorang putra bagi keluarga Bapak Perlindungan Munte dan Ibu Emas Rengsi Purba pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dari WI 25 NRJ 221511. B. Seorang putra bagi keluarga Bapak Sandar Turedo Silaban dan Ibu Lastrina Boru Purba pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 dari WI 10 NRJ 231617. C. Seorang putri bagi keluarga Bapak Jusri Subrisno Manalu dan Ibu Masda Diana Hasibuan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 dari WI 25 NRJ 201392. D. Seorang putri bagi keluarga Bapak Armito Gultom dan Ibu Rumondang Hotmauli Arwan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 dari WI 28 NRJ 201633. E. Seorang putra bagi keluarga Bapak Chandra Herianto Aritonang dan Ibu Widi Apriliani Sihotang pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dari WI 2 NRJ 231587. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. 7. Jemaat pindah WI. Sejak hari ini Minggu tanggal 22 Oktober 2023 telah pindah WI dari WI 14 ke WI 2, yaitu keluarga Bapak Fernando Raja Gugu dan Ibu DPP Rosaiko Lumban Raja beserta 3 orang anak bertempat tinggal di Perum Alam Raya Indah, Cipondo, NRJ 151128.
8. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Disampaikan untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian 385 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan Yesus memanggilku, ku akan memuatkanmu, memberi suka.
Terima kasih Bapak di sorga, Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Kami mau mendengarkan firman, berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Horas. Kamanami dohot inanami nga hera 2 minggu iba di soon. Alai ala di bagasan lasni roha. Patidata kana borhat marapot. Tapi di pangido jolo iba sahatu sadarion. Dohot mangalehon barita nauli di tengah-tengah. Marsanga ma tuhata. Salinari ko pasahat tuhamu hatatabi nasian puna pasugit ima sian inganan ni aka no pensiun horas madihita salikutna. Barita nauli kita di bagasan obason firman Tuhan yang menjadi khotbah pagi hari ini diambil dari Yesaya 45 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang-orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Luar biasa. Wonderful. Kalau Tuhan berkehendak, tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Walaupun manusia memakai segala strategi, memakai segala rancangan-rancangan melalui orang-orang pintar ataupun melalui orang-orang ilmuwan, orang terhormat dan orang-orang yang dianggap kaya, mereka tidak mampu untuk menghalangi
rencana Tuhan. Siapapun kita, yang kuat, yang lemah, yang bagaimanapun keadaannya, tetapi tidak ada seorang pun yang menghalangi rencana. Siapa yang mampu? Adong nabui mengebati lomoni rohani di bata. Jangan dong, hamot. Tuhan adalah maha kasih. Tuhan adalah orang benar-benar yang menciptakan manusia. Tuhan adalah mengasihi umatnya walaupun bangsa Israel yang sering meninggalkan Allah dan mau menyembah Allah orang lain atau menyembah berhala. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah memberikan suatu dan menunjukkan suatu kebesaran bagi umat Israel. Allah menolong bangsa Israel. Sebenarnya bangsa Israel berteriak dan menerima dan meminta tolong setiap saat kepada bangsa Asyur yang luar biasa kekuatannya. Tetapi Asyur pun tidak mampu memberikan keselamatan bagi mereka. Walaupun besar dan megah kerajaan Asyur yang dianggap superpower pada saat itu, tetapi Asyur juga tidak mampu memberikan keselamatan bagi mereka. Babel yang sangat kuat pada saat itu, yang menjajah bangsa Israel. Babel yang luar biasa, yang ditakuti semua kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa lain. Mereka juga tidak mampu menghalangi kekuatan dan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Babel telah mengikat kebebasan bangsa Israel dan tidak ada yang dapat mereka lakukan selain hanya minta tolong dan menjerit kepada Allah. Tidak ada yang dapat mereka lakukan. Juga bangsa Israel, mereka sudah seperti anak ayam yang kehilangan induknya pada saat itu. Seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka. Seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi kepada orang Israel pada saat itu. Sehingga mereka di dalam keadaan terpuruk, saudara. Sepertinya bagi mereka Tuhan sudah tidak peduli, tidak melihat penderitaan mereka. Mereka benar-benar terpuruk dan perasaan mereka hancur lebur. Nah, pada saat seperti itulah Tuhan menunjukkan kasih. Pada saat seperti itulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Pada saat seperti itulah Tuhan menunjukkan kepeduliannya menolong mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kamu sedang dalam pergumulan pada saat ini? Seolah-olah tidak ada yang peduli saat kita menderita. Apakah saudaraku pada saat ini dalam keadaan jatuh dan terpuruk di dalam kehidupan? Seolah-olah orang menjauh daripada kita. Kita dipanggil supaya kita menjerit, minta tolong hanya kepada Tuhan saja. Di dalam kerendahan hati, serahkan segalanya kepada Tuhan. Segala penderitaanmu, segala pergumulanmu, segala unek-unekmu pasti didengarkan oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur 50 ayat 15 itu. Berserulah kepada pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu memilih Raja Kores dari Persia untuk mengurapi dia, memegang tangannya, menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja, membuka pintu-pintu di depannya, dan tidak ada lagi pintu yang tertutup karena Tuhan melakukan itu semuanya. Itulah yang terjadi, saudaraku yang dikasihi. Satu kesempatan yang besar bagi Raja Kores. Logika sebenarnya
dia tidak tahu berperang. Raja Kores hanya kerajaan kecil dari Persia, sangat kecil. Sebenarnya dia tidak bisa, dia tidak mampu. Dia raja yang termuda pada saat itu. Raja Kores dari Persia, bagaimana dia melawan bangsa besar, yaitu Babel yang kuat. Karena Babel pada saat itu adalah kerajaan yang sangat terkenal dan kuat, juga ahli perang. Bagaimana dia melawan yang besar. Sedangkan bangsa-bangsa yang lain yang kuat, yang ada di sekelilingnya takut akan kerajaan Babel karena kemegahan dan kekuatannya. Dari segi pengalaman, tidak mungkin Raja Kores, saudaraku, dari Persia untuk mengalahkan Babel. Tidak mungkin. Mengapa Tuhan memilih orang kecil menghadapi orang-orang besar? Mengapa Tuhan memilih orang lemah menghadapi orang-orang kuat? Yang mau dikatakan dalam khotbah ini, saudaraku, Tuhan mau menunjukkan kuasanya melalui orang-orang kecil. Sebagaimana dengan epistel kita tadi. Orang-orang kecil yang tidak berpendidikan, yang tidak diperhitungkan, dipakai Allah untuk menjadi pemberita Injil kepada orang-orang yang pintar. Orang-orang kecil dipakai oleh Tuhan menjadi pelaku firman-Nya kepada orang-orang yang kaya dan berkuasa pada saat itu. Ketaatan mereka dimampukan oleh Tuhan karena mereka menganggap di dalam keadaan mereka yang sangat kecil, mereka dimampukan oleh Tuhan. Ketaatan mereka, kemauan mereka di Parsuruan di Debata, di Sidona Sida diangkat, di Lehon, Nasa, Narik. Disitulah mereka dimampukan untuk mengusir roh-roh jahat dan menyelamatkan orang-orang yang dirasuki setan. Tanda mujizat dapat mereka lakukan. Itulah sukacita. Tuhan Yesus bersyukur karena mereka dapat melakukan itu. Membuang, memberitakan firman Tuhan, memberitakan berita sukacita bagi orang-orang besar dan orang-orang terhormat. Tetapi Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan bersukacita, tetapi bersukacitalah karena namamu sudah tertulis nungatar surat guarmu di banua gijak. Imana belas ni rohamu. Mereka tidak layak, mereka merasakan bahwa kami ini tidak layak untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak layak dan Raja Kores juga merasakan tidak layak untuk mengalahkan Raja Babel. Tetapi justru yang kecil itu dilayakkan oleh Tuhan. Orang Batak datang perantauan ini dilayakkan oleh Tuhan. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Siapa yang layak untuk memberitakan firman Tuhan? Tidak ada yang layak. Tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Raja Kores juga dilayakkan oleh Tuhan untuk mengalahkan Raja Babel. Itu yang perlu, saudara. Orang Batak tidak layak datang ke perantauan ini. Tetapi karena firman Tuhan, karena Injil, kita dipanggil dan kita dituntun oleh Tuhan. Sehingga kita bisa besar di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman dengan kita, saudara. Kita dilayakkan, itu yang dikatakan nyanyian kita itu. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Tidak layak. Raja Kores yang masih muda,
kerajaan kecil tidak layak. Tidak pernah dia untuk berperang. Dia tidak mengharapkan bahwa dia harus berperang. Harus dipakai Tuhan untuk melawan raja besar. Tuhan memberikan kuasa untuk menundukkan Raja Babel kepada Kores. Kores diibaratkan seperti semut dengan gajah. Tetapi gajah yang kalah. Atau seperti Daud yang melawan Goliat, tetapi Goliat kalah. Itulah karena Tuhan yang melayakkan. Tuhan mau orang kecil terangkat dan orang-orang besar untuk sujud menyerah kepada Allah. Dan orang besar harus tahu bahwa Allah yang maha kuasa. Itu saudara. Mereka dilayakkan oleh Tuhan. Hidup badidok jauh bado marporang kumokopamu. Asal ma pohom ham. Khotbah ini mengingatkan kita saudaraku. Raja Kores yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun sebelumnya dia belum mengenal Tuhan. Mau disuruh oleh Tuhan. Kemauan dan ketulusan hatinya. Di dalam kerendahan mampu melakukan rencana Tuhan. Boy do taulah ni boy. Artinya orang yang selalu menganggarkan kekuatan, kekuasaan, pikiran akan dipermalukan oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang menganggap dirinya kecil dan rendah hati itu yang diangkat oleh Tuhan. Itulah makanya kita datang setiap hari Minggu dan setiap ada kebaktian untuk datang bersembah sujud di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itulah yang maha kuasa dan yang maha besar. Orang yang besar, yang selalu menganggap dirinya besar dan kuat, akan dipermalukan oleh Tuhan. Justru orang kecil yang tidak berpendidikan dan orang miskin dipakai Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan. Yang mau dikatakan kepada kita hari ini, agar kita tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Itu aja. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, yang kedua yang luar biasanya adalah kalau sudah Tuhan mengurapi dan memberi kuasa, mempersenjatai, gabi har-har senjata ni akaraja. Gabi har-har senjata ni akaraja nagugui. Tuhan memecahkan pintu-pintu tembaga tanpa perang. Tuhan menuntun dia. Saudaraku, Tuhan mengingatkan kita agar kita menerima petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Petunjuk Tuhan. Kores mau menerima petunjuk Tuhan. Apa petunjuk? Aku berjalan di depanmu. Aku akan menuntun engkau. Aku akan memberikan kuasa dan kekuatan kepada, mempersenjatai engkau. Menuntun kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, aku pernah mendengarkan satu ceramah dari seorang yang baru percaya mengikut Yesus, mengatakan begini. Aku percaya dan mau mengikut Yesus kalau aku dituntun sesuatu. Mana itu? Apa yang menuntun? Di mana tertulis boleh menuntun aku sehingga aku percaya, katanya. Setelah dia lama membuka Alkitabnya, dibuka lama dia melihat Yohanes 14 ayat 8. Dikatakan demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah petunjuk sehingga dia percaya. Audu dalani dohot hanguluan, dohot hasitongan, dangadong nasahat tuamai, Yesus marhite sianau. Itulah petunjuk bagi dia sehingga dia menjadi percaya.
Apa petunjuk bagi kita? Ada petunjuk di hamu. Setidaknya petunjuk bagi kita adalah ayat-ayat perburu malua. Ayat malua kita itu petunjuk. Artinya setiap saat atau ada yang menanyakan itu, mengatakan apa ayat perburu maluamu, pasti bisa kita katakan. Dan itulah sebagai petunjuk bagi kita. Itulah petunjuk bagi dia sehingga dia percaya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, dalam perjalanan hidup kita banyak kesulitan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kita harus meminta dan mencari petunjuk supaya kita lepas dari segala pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi. Dang maul di debata lau mangalehon pengurupion. Tak sulit di debata mengurupi kita ganupa. Asal maulu uduk mengulahon lomoni rohani debata. Kalau ada orang jahat yang mengatakan agar kita jatuh dan mau mengikut dia, tetapi kita harus bijak di dalam kehidupan kita. Kores bijak mengikuti. Dia mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita juga harus bijak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun banyak tantangan di sekitar kita, di sekeliling kita, saudara. Kebijakan dalam situasi ini sangat dibutuhkan. Di kantor, di dalam pergaulan sehari-hari, harus bijak melihat dan meneliti. Seperti itu dapat kita selamat, saudaraku, menghadapi apa yang ada di sekeliling kita. Karena hidup kita banyak tantangan, banyak pergumulannya, tetapi kita harus bijak di kantor-kantor juga, di sekitar kita juga. Oleh sebab itu, tetaplah bijak. Ada tadi penuntun hidup kita, tetap dan juga kita bijak di dalam hidup melakukan apa saja. Semuanya diserahkan kepada Raja Kores. Juga harta yang terpendam dan kekayaan yang tersembunyi. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi karena Tuhan melihat semua yang terjadi di Babel. Tuhan menyerahkannya kepada Raja Kores supaya dia memakainya untuk membangun Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang penting kita ketahui, tidak ada Allah lain. Holan ibana do, holan sasada ibana do di bata. Danga dong na asing, sotung lau hamu marsoba to akka inganan na asing. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Sekali kamu meninggalkan dia, kamu akan sengsara, kamu akan menderita dan tidak akan tenang dalam hidupmu. Mulu pediber kamu akan perjahati mohan alai unang madok ya au ditinggalhon di bata. Jangan mengikut mereka. Jangan terpengaruh. Memang orang yang mengikut Yesus ada penderitaannya. Menderita do halakna mengikut Yesus. Adong do penderitaanna. Adong do pergumulanna. Berbuat yang baik tidak selalu mulus. Kadang ada tantangan. Tetapi jangan pernah berhenti untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Karena dia melihat apa yang kamu lakukan. Nah, saudaraku, kita disapa khotbah ini. Napo sebelum ama, ina, dan saya. Ketulusan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, itulah yang membuat kita dipakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya dan menjadi pelaku firman Tuhan di sekeliling kita. Topik minggu ini, Tuhan adalah sumber keselamatan. Jauh bado mual ni haluaun, bukan di dolok pusuk buhit haluaun. Bukan di tempat-tempat yang dianggap keramat haluaun, tidak. Tetapi kalau kita pergi ke sana adalah untuk melihat sekedar bagaimana ciptaan Allah. Dan di dolok pusuk buhit haluaun dao. Manang di dolok si manuk-manuk tidak.
Tetapi orang bijak berkata, jika Tuhan memberikan sesuatu kepadamu dan Tuhan menginginkan engkau melihatnya, jangan pernah menyembah di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan adalah sumber keselamatan. Tidak ada yang dapat mengatasi Dia. Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Dimanapun kita berada, kita harus pasrah dan kita harus mau mendengarkan Dia. Walaupun ada pergumulan dan badai menghantam kehidupanmu, jangan katakan bahwa kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi itu diizinkan terjadi agar kamu semakin kokoh di dalam iman. Semua yang terjadi pada diri kita atas sepengetahuan Allah. Sudedo diboto tuhatai. Alani jangan ragu-ragu untuk menyembah Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk datang menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita juga dipilih menjadi hambanya. Sehingga Tuhan memberikan urapan, wibawa, sahala, dan kuasa kepada kita saudaraku. Oleh sebab itu muliakanlah Dia, sumber keselamatan itu. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Tuhanlah yang patut dipuji. Tidak ada Allah yang lain yang harus kita sembah, hanya Allah. Tidak ada Allah yang lain. Sampai 3 kali dalam khotbah ini dikatakan tidak ada Allah yang lain. Aku menandakan bahwa hanya Dialah yang patut kita sembah. Mari dalam kerendahan hati. Mari dalam ketulusan hati. Mari menyerahkan segalanya. Hanya Dialah yang dapat kita sembah, yang dapat kita puji di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami agar kami selalu bersyukur kepadamu di dalam kerendahan hati. Orang-orang yang Engkau pilih, orang-orang yang kecil tetapi Engkau angkat menjadi orang-orang yang dapat memberitakan firman-Mu kepada orang-orang yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga. Berikan bagi kami sukacita. Semua anggota jemaat yang ada di HKBP Tangerang Kota ini. Kiranya Engkau yang menyertai, memberikan sukacita. Orang-orang yang saudara kami yang sakit, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan. Kiranya Engkau yang memberikan sukacita bagi mereka. Orang-orang yang bergumul karena anaknya belum mendapat pekerjaan. Kiranya Engkau yang menunjukkan Tuhan, agar mereka dapat bersukacita di hadapan saudara-saudara kami yang sudah menikah tetapi belum mendapat berkat melalui anak yang Engkau berikan kepada mereka. Tuhan, kiranya Engkau menjamah rahimnya. Berkati dia Tuhan, agar mereka mendapat sukacita karena Engkau memberikan anak bagi mereka yang belum punya anak. Dan juga yang sudah cukup umur untuk menikah. Kiranya Engkau yang menunjukkan jodoh agar mereka Tuhan bersukacita di hadapan-Mu. Pendamping yang baik agar mereka juga dapat merasakan betapa besarnya kuasa. Terima kasih Tuhan.
inilah kami. Berkati kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dahului kami di dalam perjalanan dengan keadaan selamat. Tuhan berkati seluruh Parhaladum, pendeta kami yang belum sampai pada saat ini. Kiranya Engkau yang menyertai memberkati mereka di dalam perjalanan mereka pulang ke tempat ini. Berikan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami. Berkati kami. Berikan sukacita bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Tinggal satu langkah lagi, jarak Tuhan darimu, yang kau
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Bagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Lagunya Pak.